Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi bab 2 tentang informasi akuntansi penuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Desi Trimurti, Emilia, dan juga Evelyn. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi informasi akuntansi penuh. Pembahasan informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi, dapat berupa produk, keluarga produk, aktivitas, departemen, divisi, atau perusahaan sebagai keseluruhan. Informasi akuntansi penuh memiliki arti seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Dari definisi akuntansi penuh ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh adalah total aktiva, total pendapatan, dan atau total biaya. Jika informasi akuntansi penuh berupa aktiva, maka informasi ini disebut dengan aktiva penuh atau full asset. Jika informasi akuntansi penuh berupa seluruh sumber yang dikorbankan untuk suatu objek informasi, maka informasi ini disebut dengan biaya penuh atau full cost. Jika informasi akuntansi penuh berupa pendapatan, maka informasi ini disebut dengan pendapatan penuh atau full revenue. Yang kedua, informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi. Dalam hubungannya dengan objek informasi, informasi akuntansi penuh merupakan informasi akuntansi langsung yang terjadi dalam objek informasi tertentu, ditambah dengan bagian yang adil, informasi akuntansi tidak langsung dibebankan kepada objek informasi. Poin selanjutnya, beda full accounting information, full cost, dan full costing. Yang pertama, full accounting information terdiri dari full asset, full revenue, dan atau full cost. Full cost merupakan salah satu unsur full accounting information. Yang kedua, full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Full cost dapat pula dihitung dengan menggunakan pendekatan variable costing dalam menentukan perhitungan kas produksinya. Variable costing merupakan salah satu metode penentuan cost produk. Di samping full costing yang membebankan hanya biaya produksi yang berperilaku variabel saja kepada produk. Full cost merupakan total biaya variabel. Biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja langsung, tambah biaya overhead pabrik variabel, tambah biaya administrasi dan umum variabel, tambah biaya pemasaran variabel, ditambah dengan total biaya tetap, biaya overhead pabrik tetap, tambah biaya administrasi dan umum tetap, tambah biaya pemasaran tetap. Yang ketiga, full costing merupakan salah satu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai cost produk, baik biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap. Jika perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan cost produksinya, full cost merupakan total biaya produksi
biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja langsung, tambah biaya overhead pabrik variabel, tambah bahan baku biaya tenaga kerja langsung, tambah biaya overhead pabrik variabel, tambah biaya overhead pabrik tetap, ditambah dengan total biaya non-produksi, biaya administrasi dan umum, tambah biaya pemasaran. Selanjutnya, rincian biaya setiap jenis aktivitas desain, produksi, dan distribusi produk dalam lingkungan manufaktur maju adalah sebagai berikut. Yang pertama, unit level activity cost. Biaya ini dipengaruhi oleh jumlah unit. Biaya ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan. Yang kedua, batch related activity cost. Biaya ini berhubungan dengan jumlah batch produk yang dihasilkan. Yang ketiga, product sustaining activity cost. Biaya ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan biaya-biaya untuk mempertahankan produk agar tetap dipasarkan. Yang keempat, facility sustaining activity cost. Biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Poin selanjutnya, informasi akuntansi penuh bermanfaat bagi manajer untuk yang pertama, pelaporan keuangan dibagi menjadi dua golongan, pelaporan keuangan kepada pihak luar dan pelaporan keuangan kepada manajemen puncak. Yang kedua, analisis kemampuan menghasilkan laba. Yang ketiga, jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Yang keempat, penentuan harga jual dalam cost tipe kontrak. Yang kelima, penentuan harga normal. Yang keenam, penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ketujuh, penyusunan program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sesuatu yang dapat berupa produk, jasa, atau aktivitas jika manajemen telah merencanakan sesuatu, misalnya pembuatan produk, penyerahan jasa, atau pelaksanaan suatu aktivitas tersebut terlaksana, ia memerlukan informasi beberapa sumber daya yang telah dikorbankan untuk pelaksanaan produksi produk, jasa, atau aktivitas tersebut. Yang kedua, struktur biaya perusahaan pesaing. Informasi biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu diperlukan oleh manajemen untuk membandingkan efisiensi produksi sesuatu tersebut dengan efisiensi produksi yang dilaksanakan untuk produsen lain. Tanpa memiliki informasi biaya penuh secara cermat, mencerminkan segala aktivitas untuk memproduksi dan memasarkan produknya, manajemen perusahaan akan menemui kesulitan di dalam memahami tindakan para pesaingnya. Dengan informasi biaya penuh yang secara cermat menggambarkan segala aktivitas yang dilakukan untuk melayani customers, manajemen akan dalam posisi dapat mengendalikan seluruh aktivitas tersebut berdasarkan informasi biaya yang dimilikinya. Pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri. Keputusan membeli atau membuat sendiri jika dilakukan oleh manajemen dipicu oleh penghemat biaya dengan membuat sendiri, atau jika sebelumnya perusahaan membeli dari pemasok luar dan penghemat biaya dengan membeli dari pemasok luar, atau jika semula perusahaan membuat sendiri. Jika semula perusahaan membuat sendiri salah satu komponen produknya,
Pertimbangan dalam membeli atau membuat sendiri timbul akibat adanya informasi penghemat biaya jika komponen produk tersebut dibeli dari pemasok luar. Untuk dapat mengetahui apakah pembelian komponen produk dari pemasok luar tersebut menimbulkan efisiensi dalam proses produksi, manajemen produk tersebut memerlukan informasi biaya penuh yang telah dikeluarkan dalam memproduksi sendiri komponen produk tersebut. Jika harga beli komponen tersebut dari pemasok luar lebih rendah daripada biaya yang penuh yang telah dikeluarkan untuk memproduksi komponen produk tersebut, maka penghemat ini yang memicu pertimbangan membeli atau membuat sendiri. Yang ketiga, penentuan harga jual produk atau jasa. Dalam era komposisi yang semakin tajam, perusahaan-perusahaan mengubah strategi pemasarannya dengan meletakkan kepuasan customer sebagai prioritas pertama dalam mengarahkan kegiatan bisnis mereka. Perusahaan-perusahaan harus mampu menghasilkan produk atau jasa yang bermutu dengan harga yang rendah untuk dapat bertahan di pasar. Itu yang memperhitungkan secara cermat sumber daya atau resources yang dikorbankan untuk penambahan nilai bagi customers. Dalam situasi seperti ini, harga jual harus ditentukan berdasarkan informasi biaya penuh produk atau jasa dihitung secara cermat. Biaya aktivitas, bukan atau penambahan nilai. Dengan semakin mudahnya customer memperoleh informasi mengenai mutu, harga, kinerja, produk, dan jasa yang mereka perlukan, maka customer hanya memilih produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan harga yang terendah di antara harga berbagai produk atau jasa yang mereka tawarkan di produsen di pasar. Keadaan ini memaksa para produsen hanya membebani customer mereka dengan harga produk atau jasa yang benar-benar wajar. Untuk memungkinkan manajemen melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap aktivitas pembuatan produk atau penyerahan jasa, mereka perlu mengidentifikasikan aktivitas penambahan dan bukan penambahan nilai sebagai dasar mereka melakukan pengolahan aktivitas. Pengolahan aktivitas memerlukan perencanaan dan penghilangan dan pengurangan aktivitas, bukan penambahan nilai dan pemilihan secara pembagian aktivitas penambahan nilai. Yang keempat, biaya daur hidup pokok atau jasa. Umumnya akuntansi biaya tradisional hanya menyediakan informasi biaya yang bersangkutan dengan produk yang diproduksi dalam periode akuntansi tertentu. Untuk memproduksi produk diperlukan biaya riset dan pembangunan, biaya tes, produksi, dan desain, biaya-biaya lain untuk mempertahankan suatu produk agar tetap diperlukan oleh customer. Biaya mutu atau quality cost. Objek informasi dapat berupa mutu produk atau jasa. Dalam lingkungan persaingan dunia, produk bermutu merupakan salah satu keunggulan yang diusahakan agar perusahaan menepati posisi tertentu dalam persaingan tersebut. Mutu adalah ukuran relatif kebaikan suatu produk. Produk bermutu adalah suatu produk yang memenuhi harapan customer. Untuk konsep mutu dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu mutu desain dan mutu kesesuaian. Biaya mutu dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, biaya pencegahan. Yang kedua, biaya penilaian. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang biaya, mutu manajemen memerlukan laporan biaya mutu secara periodik dan dalam bentuk perbandingan antar periode akuntansi.
Yang kelima, cost reimbursement. Informasi jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan produksi dalam produk tertentu, penyerahan jasa, atau pelaksanaan suatu aktivitas diperlukan oleh manajemen untuk dasar permintaan pergantian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Penentuan harga jual dalam cost. Cost kontrak adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembelian setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada taksir biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen yang dihitung sebagai persentase tertentu dan total biaya sesungguhnya. Yang keenam, penyusunan program. Penyusunan program adalah proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber daya yang dialokasikan kepada setiap program tersebut. Program adalah kegiatan pokok yang telah diputuskan oleh organisasi untuk dilaksanakan dalam jangka panjang sebagai pelaksanaan strateginya. Penentuan harga jual normal. Harga jual suatu produk terbentuk di pasar sebagai interaksi antara jumlah permintaan dan penawaran di pasar. Pada prinsipnya, harga jual harus dapat menutup biaya sepenuhnya ditambah dengan laba yang wajar. Yang ketujuh, penentuan harga transfer. Di dalam perusahaan yang telah membuat pusat-pusat laba untuk menghadapi berbagai ragam pasar produk dan jasa yang dihasilkan, transfer barang dan jasa antar pusat laba menimbulkan masalah penentuan harga transfer. Penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas seperti listrik, air, telepon, telegraf, dan pos diatur dengan peraturan pemerintah. Jasa informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh dimanfaatkan oleh manajer untuk pelapor keuangan, pengukuran tingkat kemampuan produk atau unit organisasi dalam menghasilkan laba, penyediaan informasi untuk menjawab pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu, penentuan harga jual produk atau jasa baik dalam cost type kontrak, harga jual normal, maupun harga jual produk dalam perusahaan yang diatur oleh peraturan pemerintah, dan untuk penyusunan program. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan manajemen tersebut, perekayasaan informasi akuntansi penuh memerlukan identifikasi aktiva, pendapatan, dan biaya langsung yang bersangkutan dengan objek informasi tertentu, sehingga hanya sedikit aktiva dan pendapatan tidak langsung yang harus dibebankan secara adil kepada suatu subjek informasi. Selanjutnya, pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. Dalam rekayasa informasi akuntansi penuh, biaya tidak langsung dibebankan kepada objek informasi untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam pertama, analisis kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dan penentuan harga jual, dan kedua, pengukuran kinerja kerja. Selanjutnya, pembebanan biaya tidak langsung untuk perhitungan kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dan penetapan harga jual. Dalam analisis kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dan penentuan harga jual, manajemen memerlukan biaya penuh yang bersangkutan dengan produk atau jasa. Dalam hubungannya dengan produk atau jasa, biaya penuh terdiri dari dua golongan biaya. Biaya langsung yang bersangkutan dengan produk atau jasa, dan bagian yang adil, biaya tidak langsung yang dibebankan kepada produk atau jasa tersebut. Dengan demikian, perekayasaan informasi biaya penuh untuk memenuhi kebutuhan manajemen memerlukan dasar yang adil untuk membebankan biaya tidak langsung kepada produk atau jasa. Pembebanan biaya overhead pabrik dalam lingkungan manufaktur tradisional.
akuntansi biaya tradisional membebankan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar kuantitas produk yang diproduksi. Metode membebankan biaya overhead pabrik kepada produk ini disebut volume based system dalam metode yang diproduksi. Akuntansi biaya tradisional yang membebankan biaya overhead pabrik atas dasar jam tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung akan menghasilkan informasi biaya produk yang mengandung quantity distortion karena biaya dialokasikan secara tidak langsung kepada produk dengan menggunakan suatu dasar yang tidak secara sempurna proporsional dengan konsumsi sesungguhnya sumber daya oleh produk. Lanjut, pembebanan biaya tidak langsung untuk pengukuran kinerja manajer. Jika perekayasaan informasi biaya ditunjukkan untuk pengukuran kinerja manajer, informasi biaya harus dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh manajer yang bersangkutan. Wewenang yang dimiliki manajer tertentu menjadikan dirinya dalam posisi dapat mengendalikan biaya tertentu. Dengan demikian, biaya yang mempunyai hubungan erat dengan wewenang manajer tertentu merupakan biaya terkendali bagi manajer tersebut. Karena dengan wewenangnya, manajer tersebut dapat mempengaruhi secara signifikan besarnya biaya tersebut. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan wewenang manajer merupakan biaya yang berada di bawah wewenang pengendalian lebih dari seorang manajer. Lalu yang terakhir, pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar. Pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan umumnya dilakukan dengan dasar alokasi yang bersifat sembarang. Oleh karena itu, istilah alokasi biaya lebih tepat digunakan untuk menggambarkan pembagian biaya yang tidak langsung kepada berbagai produk untuk tujuan pelaporan keuangan kepada pihak luar. Alokasi biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar ditunjukkan terutama untuk penilaian sediaan inventory valuation. Menurut prinsip akuntansi yang lazim, sediaan harus disajikan dalam neraca berdasarkan prinsip law of court or market. Dengan demikian, untuk penyajian nilai sediaan menurut prinsip akuntansi tersebut harus ditentukan kos sediaan yang merupakan biaya penuh full costing, sediaan yang dihitung berdasarkan pendekatan full costing. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.